Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya coba lagi go live ya, tetapi masih unlisted dan mata saya saya coba melihat di kamera ya, karena kameranya itu kalau dia horizontal sebelah kiri ya, mudah-mudahan mata saya lebih cepat. Tapi yang penting adalah berita yang ingin saya bacakan ini Sobat RH sekalian ya, yaitu mengenai isu ya, ada isu yang menyatakan bahwa FPI, bukan FPI ya, bahwa Komnas HAM sudah menemukan rumah ya, TKP tempat penembakan 6 laskar FPI. Tapi jawaban dari Khairul Anam, Komnas HAM ngawur katanya itu. Kita bacakan ya. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka. Jadi rmol.id itu adalah Republik Merdeka Online ya, bukan rakyat merdeka ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya telah menemukan rumah yang disebut sebagai lokasi penembakan terhadap 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM M. Khairul Anam saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL Minggu 27/12. Sebelumnya ada pemberitaan yang mengabarkan bahwa dirinya menyebut telah mendatangi TKP rumah eksekusi 6 laskar sebanyak 3 kali. Ngawur, nggak pernah wawancara saya soal TKP rumah, ujar Khairul Anam kepada kantor berita politik RMOL Minggu 27/12. Menurut Anam, pemberitaan itu semakin ngawur karena menyebut bahwa TKP rumah yang ditemukan itu disebutkan sebagai tempat terjadinya pembantaian terhadap 6 laskar Front Pembela Islam FPI. Ngawur, tegas Anam. Jadi Sobat Era sekalian, memang saya juga pernah mendengarkan itu ya secara implisit dari berita yang menyatakan seolah-olah Komnas HAM telah menemukan pula rumah tempat lokasi penyiksaan sebelum laskar FPI itu dihabisi kalau dihabiskan makanannya dihabisi. Tetapi sebagaimana dibantah oleh Khairul Anam, katanya itu tidak benar ya. Kita pegang omongannya karena yang ngomong adalah Ketua Tim Penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa pegang 100% juga sampai nanti laporan di-reveal ya, dipublikasikan ke publik apa yang terjadi sesungguhnya terhadap 6 laskar FPI tersebut. Misalnya mengapa begitu banyak tembakan, lalu ada juga luka kulit terkelupas, ada kemaluan yang katakanlah bengkak ya, seperti tidak sepatutnya saya tertawa ya, karena ini adalah sesuatu hal yang membuat kita prihatin. Lalu juga kenapa ada tembakan jarak dekat di mata, tembus ke kepala dan lain sebagainya yang memang harus dibuat clear, yang harus dibuat transparan dan dibuat agar masyarakat bisa menerima apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. Jadi Sobat Era sekalian, marilah kita sama-sama menunggu ya kabar dari Komnas HAM, apa yang mereka temukan, dan kita juga tidak perlu sangka dengan proses ini. Yang penting kita kawal dan juga kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian ya dalam pemeriksaan misalnya polisi dalam pemeriksaan senjata-senjata yang diduga milik laskar FPI dan juga milik polisi, itu juga mudah-mudahan bisa membawa terang masalah atau terang persoalan. Kita menunggu, mudah-mudahan tahun depan ada kejelasan ya, tahun depan pastinya ya, hanya saja kalau targetnya 1 bulan ya, mudah-mudahan bulan Januari kita sudah mendapatkan apa yang semua kita ingin dengar ya. Sekali lagi
bahwa prinsipnya adalah tidak boleh mencari kesalahan, apalagi mencari-cari kesalahan. Yang benar harus dinyatakan benar, yang salah ya tentu harus menghadapi konsekuensi karena kita adalah negara hukum. Tapi memang kita harus menerima sebuah proses yang fair. Misalnya ini dilaporkan kepada presiden dan presiden mudah-mudahan menindaklanjutinya dengan misalnya pembentukan tim independen atau bahkan memerintahkan Komnas HAM, meminta Komnas HAM, karena Komnas HAM adalah lembaga independen tentu tidak bisa diperintahkan, meminta untuk memulai pro justisia, proses pro justisia. Karena kalau dikembalikan lagi ke aparat penegak hukum, maka kita tahu bahwa aparat penegak hukum sekarang justru menjadi pihak yang berkepentingan terhadap kasus ini. Tentu kita tidak bisa mengatakan ini adalah semua keinginan atau kerja institusi, tetapi yang jelas memang akan sulit bagi penegak hukum, pihak Polri, pihak Polda, seandainya mereka harus dijadikan wasit dalam kasus yang melibatkan mereka sendiri, di mana masyarakat sedang menunggu sebuah informasi yang transparan, yang tidak memihak, yang mengungkap kasus sebenarnya. Apakah ini murni bela diri, ya, pembelaan diri dari petugas, ataukah ini sebenarnya sebuah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dilontarkan oleh Kontras. Karena Kontras melihat informasi yang ada, membaca informasi yang ada, punya kesimpulan demikian dan kita hormati saja, ya. Karena kesimpulan yang utuh dan pasti tentu dimulai dari penyelidikan Komnas HAM, dan kemudian kalau misalnya ini berproses di pengadilan, entah itu pengadilan biasa atau pengadilan hak asasi manusia, maka disitulah kita berharap kebenaran sejatinya akan kita peroleh. Ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan makin terang masalahnya. Sorry, saya agak bergeser sedikit. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.